Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PA Moria GBKP 25-31 Juli 2021. Kejadian 27 ayat 1-13. Demikian firman Tuhan. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Iya, Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan, dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya engkau kuberkati di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambillah kambing-kambing itu." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tahukah saudara bahwa apa yang sudah dinubuatkan Allah tidak bisa diubah manusia? Yakub anak bungsu Ishak adalah orang yang sudah dinubuatkan menjadi pewaris berkat. Ketika ia masih dalam kandungan bersama saudara kembarnya Esau, Allah sudah berfirman kepada Ribka bahwa ada 2 bangsa dalam kandungannya, yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda. Kejadian 25 ayat 23 dituliskan demikian. Firman Tuhan kepadanya, "2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan terpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Demikianlah sudah ditetapkan Allah dari semula, bahwa Yakub anak bungsu itu akan menjadi bangsa yang lebih kuat dari saudaranya Esau. Bangsa keturunan Esau akan menjadi hamba bagi keturunan Yakub. Apa yang diperbuat ibunya sewaktu ayahnya Ishak merencanakan akan memberkati Esau memang tidak dapat dibenarkan, sebab ia telah memperdaya suaminya Ishak supaya Yakublah yang menerima berkat itu. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang terjadi itu adalah suatu proses yang harus ditempuh untuk menggenapkan nubuatan itu. Yakub harus menjadi tuan atas saudara kembarnya Esau dan menjadi bangsa yang lebih kuat dari bangsa saudaranya. Bahkan orang yang paling berotoritas menentukan siapa bangsa yang lebih kuat tidak dapat menghalang-halangi rencana Allah. Ishak berhak menentukan anak sulungnya lah yang menjadi pewaris berkat itu. Tapi Allah jauh lebih berhak daripadanya. Allah lah yang merencanakan, dan Allah juga lah yang akan meneruskan rencana itu, menjadikan Yakub dan keturunannya bangsa yang kuat di antara saudaranya. Saudara-saudara mulia yang dikasihi Tuhan,
Kita punya pengharapan akan anak-anak kita. Tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan. Kita hanya seperti alat di tangan Tuhan mewujudkan rencana Tuhan lewat mereka. Kita mengasihi semua anak-anak kita dengan kasih yang sama. Tapi tindakan kita terhadap mereka akan sangat ditentukan oleh Allah. Anak-anak yang sudah direncanakan Allah dalam karya besarnya tidak akan bisa dihalangi siapapun. Dia berkuasa menetapkan siapa yang lebih kuat dan siapa yang akan menjadi hamba. Namun yang pasti bagi kita, semua anak-anak kita adalah istimewa. Mereka adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga, apapun keadaannya. Hal ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak kita, tetapi bagi kita juga. Kita sudah ditetapkan dari semula, entah kita mau menjadi orang seperti apa. Mungkin ada orang yang sudah merencanakan kita ke kiri, tapi kalau Allah sudah tetapkan kita ke kanan, maka kita akan ke kanan juga pada akhirnya. Mungkin sudah ada pemegang otoritas di dunia ini yang merencanakan kita ke atas, tapi kalau ke bawah kata Tuhan, maka ke bawahlah jadinya. Memang akan ada rasa marah, gusar, merasa bersalah dan takut. Tapi itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui penuh dengan perjuangan. Apapun yang kita rasakan dan dapatkan di dunia ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah keturunan bangsa yang kuat, keturunan Tuhan, dan keturunan raja. Sebab Yesus Tuhan lahir dari keturunan Yakub atau Israel, tepatnya keturunan Yehuda, anak Yakub, orang yang diberkati itu. Jadi, siapa yang bersatu dengan Kristus sesungguhnya adalah keturunan orang yang diberkati. Inilah yang membuat kita dan anak-anak kita sangat istimewa. Jangan ada yang meninggalkan Yesus atau melepaskan hak keistimewaan itu hanya karena sesuap nasi, karena jabatan dan kekayaan. Mungkin saat ini di dunia ini kita hanya sebagai pesuruh para tuan-tuan atau bawahan para bos atau pekerja-pekerja upahan. Itu tidak mengapa, tetapi nanti di surga akan nyata bagi kita bahwa kita adalah keturunan yang diberkati. Kita akan dimahkotai dan duduk bersama Tuhan Yesus dalam kerajaannya. Sebab hal itu sudah dikatakan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus dan yang melakukan perintahnya. Mungkin akan ada oknum yang mengupayakan kita untuk masuk ke dalam kematian yang kekal. Tapi rencana Tuhanlah yang jadi atas diri kita. Kita akan duduk bersamanya menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Amin.